Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini Pak Guru akan membahas materi yang ada di buku kumpulan LKS yang telah diberikan oleh wali kelas kamu. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu materi-materi yang belum kamu pahami, khususnya untuk persiapan PAT online menggunakan CBT. Baik, kita mulai saja. Materi pertama kali adalah tentang LKS Puisi Rakyat. Nomor 1. Ciri-ciri puisi rakyat di bawah ini kecuali A. Memiliki syarat, B. Tidak diketahui penciptanya atau anonim, C. Tidak bermakna, D. Mengandung pesan dalam kehidupan. Jawabannya adalah C. Tidak bermakna atau tidak memiliki arti. Karena di sini pertanyaan adalah kecuali. Selanjutnya nomor 2. Ciri-ciri pantun antara lain A. Bersajak A. B. Terdiri dari 8-14 suku kata. C. Memiliki sampiran dan isi. D. Satu bait terdiri dari 6 baris. Ingat, ciri-ciri pantun pertanyaannya. Maka jawabannya adalah C. 2C. Selanjutnya 3. Perhatikan syair di bawah ini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan titik-titik. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli titik-titik. Rima yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam syair di atas adalah, ingat, rima itu adalah persamaan bunyi. Kalau kita ketahui, syair di sini memiliki sajak A, sehingga rimanya harus sama. Kita lihat budiman, an, kerjakan. Di sini di opsi pilihan ada A dan D yang memiliki kesamaan. Manakah yang lebih tepat dan sesuai dengan pembahasan syair ini? Yaitu adalah yang A. 3 adalah A, pedoman dan insan. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan gurindam berikut. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Maksud dari gurindam di atas adalah, maksud ya pertanyaannya di sini. Sehingga bukan sama persis dengan kata-katanya, tetapi apa maksud dari ini? Oke, kita lihat nomor 4, jawabannya adalah D. Orang yang baik akan terlihat dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya di sini perbuatannya, kelakuannya. Oke, selanjutnya nomor 5. Cermati pantun berikut. Ikan nila dimakan berang-berang. Katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Maksud dari pantun di atas adalah B. Jika kamu berada di tempat yang asing, hati-hatilah dalam bersikap, berbuat. Tolong diingat, pantun di sini baris 1 dan 2 ini adalah sampiran. Sampiran itu adalah pengantar, sehingga ini bukan isinya. Untuk mengetahui maksudnya, maka kita akan pahami baris ketiga dan baris keempat. Nah, dari situlah kita pahami sehingga kita bisa menentukan mana maksud dari pantun itu. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan kutipan syair berikut. Makna kata yang bercetak miring pada syair tersebut adalah, kita akan lihat mana yang bercetak miring, suramnya. Manakah yang tepat? Makna kata dari suramnya yaitu adalah A, 6A, susah. Oke, selanjutnya perhatikan gurindam berikut.
Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Arti kata jemu pada gurindam di atas adalah arti kata jemu. Jemu di sini adalah artinya bosan. Jadi nomor 7 adalah B. Selanjutnya ini selalu mudah. Baca gurindam berikut. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tiadalah jemu. Simpulan yang tepat pada gurindam di atas adalah kesimpulannya ya. Kesimpulan nomor 8 adalah A. Orang yang pandai tidak pernah bosan untuk belajar dan memetik ilmu. Memetik itu berarti mencari ilmu, menggapai ilmu, meraih. Oke, lanjut. Nomor 9. Cermati gurindam berikut. Manusia yang tidak paham rukun Islam, sudah jelas hidupnya akan kelam. Maksud isi gurindam tersebut adalah 9, jawabannya adalah A. Manusia perlu memahami rukun Islam agar hidupnya bahagia. B, C dan D kurang tepat dan kurang nyambung atau tidak nyambung. Oke, selanjutnya 10. Perhatikan syair berikut. Rajin-rajinlah beribadah, jangan lupa mengerjakan sholat, dan perbanyaklah engkau berzakat, Larik atau baris yang tepat untuk melengkapi syair di atas adalah, nah, ciri-ciri syair ini adalah sajaknya A, sehingga kita harus memahami rimanya, akhiran atau persamaan bunyinya. Kita lihat di sini yang sama antara B dan C. Manakah yang nyambung dan pas sesuai dengan syair berikut ini? Yang tepat adalah C. Untuk bekal nanti di akhirat. Ini sesuai dengan syair ini. Oke, lanjut. 11. Cermati syair berikut. Kepala dingin penuh manfaat, berucap tentang taubat dan sholawat, berkarya dalam hidup dan manfaat, berprasangka yang baik dan tepat. Makna kepala dingin pada syair di atas adalah, kepala dingin ini adalah bukan makna sebenarnya ya, sehingga kita harus tahu arti sebenarnya. Jawabannya adalah B, berpikir tenang. Oke, ini adalah kiasan, makna bukan sebenarnya. Selanjutnya 12. Cermati syair berikut. Berpikirlah secara sehat, berucap tentang taubat dan sholawat, berkarya dalam hidup dan manfaat, berprasangka yang baik dan tepat. Citraan atau imaji dari larik yang digarisbawahi adalah, jadi citraan ini menggunakan citraan apa? Citraan di sini ada 3. Auditori atau penglihatan, pendengaran, dan perasa. Nah, di antara ini manakah yang tepat sesuai dengan larik atau baris yang dikasih garis bawah? Berucap. Berucap berarti kita bisa mendengar ucapannya, sehingga itu masuk ke citraan pendengaran 12B. Lanjut 13. Cermati pantun berikut. Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging. Baris yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah, nah ini pantun masih kosong. Kita pahami rimanya. Tebu, daging, ini kan sampiran nih, 1, 2. Nah, kita lihat mana yang sesuai dengan rima A, B, A, B. Tidak berbanding, kurang tepat. Kue sagu, dingin. Kita baca lagi, apakah ada lagi yang lain? Ibu marah, kurang pas.
ilmu dinding. Nah, ini dia, nyambung dan sesuai. Banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Nah, ini sesuai. Kalau kita baca, tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging. Banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Nah, selanjutnya 14. Cermati pantun berikut. Pesan yang disampaikan dalam pantun di atas adalah kelelawar di dalam gua, terbang melayang semangat membara. Jika berani melawan orang tua, bersiaplah hidupkan sengsara. Ini pantun nasihat ini ya. Nah, kita harus tahu nih pesan, berarti kita akan memahami isinya di baris 3 dan 4. Jika berani melawan orang tua, bersiaplah hidupkan sengsara, berarti tidak boleh melawan orang tua. Nah, kita cari, janganlah melawan orang tua. Nah, ini jawabannya ada D, 14 D. Selanjutnya, cermati pantun berikut. Ramai-ramai ke pasar baru, terkena macet di tengah jalan. Hai kamu yang berbaju biru, bolehkah aku berkenalan? Pantun balasan yang tepat. Oh, jadi ini diminta untuk membalas. Nah, ada kata-kata kenalan. Nah, berarti kita jawab nih, mana nih? Yang sesuai adalah A. Bau harum bunga melati, tumbuh subur di dalam taman, boleh saja dengan senang hati. Asalkan hanya menjadi teman, nyambung dan sesuai dengan topiknya. Selanjutnya 16. Cermati pantun berikut. Tepung kanji, tepung terigu, makan kue, minum jamu. Jangan hidup hanya bertopang, bangkitlah meraih cita-citamu. Nah, ini di bagian isi, berarti kita harus tahu A, B. Berarti yang A nih kita lihat. Tepung terigu, mu. Berarti di sini cari yang gu. Rimanya yang gu. Mana yang gu? Oh, dagu. Berarti jawabannya 16 adalah A. Kalau ada yang belum mengerti apa itu artinya diksi adalah pilihan kata. Jadi kita diminta untuk mencari kata yang sesuai dengan kata-kata yang di sini masih kosong. Oke, selanjutnya 17. Ciri-ciri gurindam antara lain kita akan lihat bersajak AB, ini lebih ke pantun. Bersajak A, ini syair. Bersajak A, B. Tapi di sini ada sampiran dan isi. Ini adalah pantun. Bersajak A, B terdiri dari 2 baris isi. Nah, benar sekali. Jadi jawabannya 17 adalah D. Dan serta memiliki hubungan sebab akibat. Nah, dikuatkan lagi di sini. Oke, selanjutnya 18. Contoh gurindam di bawah ini adalah, tolong diingat, gurindam itu tidak ada sampiran, tidak ada pengantarnya, atau istilahnya dia hanya 2 baris. Kemudian isinya itu bukan jenaka, tetapi lebih ke nasihat. Kita lihat, barang siapa tak mengerjakan sholat, celakalah ia dalam akhirat. Nah, inilah. Dan akhirannya sama, karena dia AA. Ini kan bermalas-malasan, sukses beda. Ini nggak tepat, nggak sesuai dengan sajaknya. Ini sama tetapi bukan. Ini juga bukan. Oke, selanjutnya 19. Baca pertanyaan berikut. Gurindam berikut yang mengingatkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, ini kata-kata kuncinya adalah menuntut ilmu. A. Ini bukan tentang orang tua. B. Ada kata-kata ilmunya ya. Masuk nih, kita tandai. C. Siapa saja yang meninggal, ini ibadah. D. Bukan rezeki. Berarti yang tepat dan benar adalah B. 19 B. Selanjutnya 20. Syair. Berasal dari syair itu
Asal kata dari sya'ara yas'uru, berarti berasal dari bahasa Arab, berarti dari Arab. Oke, ini insya Allah mudah. 21. Syair memiliki arti perasaan, berarti yang B. Selanjutnya 22. Cermati syair berikut. Bertaubatlah setelah berbuat salah, karena kita makhluk yang lemah. Bantu saya dan tuntunlah ... Larik yang tepat untuk melengkapi syair di atas. Ingat, syair itu sajaknya a. Sehingga kita harus cari rima yang sesuai dan pembahasannya pas. Salah, lemah, tuntutlah, senja, dekat, indah. Berarti kita lihat jawabannya 22 adalah C. Untuk meraih surgamu yang indah. Kalau kita baca ulang lagi, bertaubatlah setelah berbuat salah, karena kita makhluk yang lemah. Bantu saya dan tuntunlah untuk meraih surgamu yang indah. Pas kan? Karena di sini nggak ada sampirannya, isi semuanya kalau syair ya. Oke, 23. Isi syair di atas adalah, kita baca dulu dari awal. Ini satu bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Inilah gerangan suatu madah, menggarangkan syair terlalu indah. Mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Tadi pertanyaannya adalah isi. Kira-kira isinya adalah tentang apa? Setelah kita baca 3 bait ini, jawabannya adalah 23C. Nasihat hidup untuk para pemuda. Kita bisa lihat nih, bait kedua mulai muda. Nah, ini juga muda. Ini nasihat. Oke. Selanjutnya kata kuncinya kalau di nomor 23 ini kita harus pahami per bait ya, per bait, lalu kita cari di sini mana yang sesuai dengan isi syair. Selanjutnya 24. Dalam syair di atas, kehidupan manusia diibaratkan atau dimisalkan ya. Seperti apa? Jawabannya adalah nih, kata kuncinya di sini. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tamsil itu seperti hidupmu. Sehingga jawabannya adalah B, perahu. 25. Terakhir, bacalah syair berikut. Bait dalam syair di atas, insya Allah ini mudah. Ini adalah satu bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. 1 bait, 2 bait, 3 bait. Sehingga jawabannya adalah C. Oke. Ini adalah materi LKS Puisi Rakyat yang pernah Pak Guru bahas selama PJJ kemarin. Semoga bermanfaat dan membantu kamu mengulang kembali agar kamu paham. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk di like and di subscribe. Terima kasih.